Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Selamat siang Sobat UNED Kampus Bondowoso yang ada dimanapun. Hari ini kita akan santai ngobrol terkait hal yang sangat penting sebetulnya, sangat urgen bagi kemajuan mutu perguruan tinggi. Hari ini kita dapat tamu spesial yaitu Ibu Dr. Yulia Indrawati yang kebetulan beliau adalah Ketua Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPMPP Universitas Jember. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Pak Aditya. Ya, kami ini sebetulnya kepingin tahu, kira-kira mengapa harus ada audit, ada pengendalian mutu di perguruan tinggi? Kira-kira Ibu bisa terangkan sejauh mana pentingnya bagi kita di akademisi dan juga para sivitas akademika dan juga bagi kelembagaan Universitas Jember itu sendiri. Monggo, gimana? Baik Pak Aditya, luar biasa Pak Aditya pertanyaan di siang hari ini, sahabat Bondowoso ya Pak Aditya, Ya, Sobat Kampus Bondowoso Sobat Kampus Bondowoso yang Universitas Jember. berbahagia, Universitas Jember yang berbahagia. Ini luar biasa Pak Adit, sangat relevan. Boleh saya ceritakan, pertama kali saya masuk dan menginjakkan kaki, mulai tadi pagi ya Pak Adit kebetulan, saya hari ini juga ada monitoring dan evaluasi, pelaksanaan PKKMB Universitas Jember tahun 2026 yang kebetulan, saya mendapatkan tugas ini di kampus Bondowoso. Sejak saya menginjakkan kaki pertama di kampus ini, saya sudah banyak melihat hal-hal yang sangat luar biasa atas capaian-capaian yang diraih oleh, kampus Bondowoso, Pak Aditya. Mulai dari tata kelolanya sendiri, saya bagaimana, staf tenaga pendidikan menyambut saya dengan baik nggih, Pak Adit. Kemudian saya juga melihat, fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di, kampus Bondowoso. Ini sudah bahkan melebihi bahkan, beberapa, kampus yang lain nggih, Pak Adit, luar biasa. Kemudian juga, saya melihat di, fasilitas untuk pembelajarannya juga, sudah, sangat memadai. Kenapa saya menyampaikan itu pertama kali Pak Adit, pada saat kita sebagai, pihak eksternal yang kemudian memberikan, penilaian terhadap, satu, tata kelola yang baik yang telah dijalankan di salah satu kampus, artinya bahwa budaya mutu itu telah terbangun di institusi kita bersama yang, kita cintai bersama, Pak Aditya. Kalau istilah di penjaminan mutu Pak Adit dan itu menjadi tagline di penjaminan mutu itu adalah kita harus selalu melaksanakan yang kita sebut dengan PPEPP Pak Adit. Wah, Jadi singkatan apa itu, Bu? ya Tidak ini semua orang tahu ini, bet kira-kira apa itu? betul Pak Adit, betul sekali ya. Jadi tidak, semua orang tahu Sobat Kampus Bondowoso Universitas Jember. Jadi PPEPP itu adalah terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi bagaimana sebenarnya budaya mutu itu sudah harus melembaga, menginternalisasi dari setiap aktivitas yang kita bangun bersama di institusi kita, mulai dari bagaimana kita merencanakannya Pak Adit, bagaimana kita dari perencanaan itu kita melaksanakannya dengan baik, kemudian pelaksanaan itu perlu kita evaluasi sampai sejauh mana sebenarnya capaian-capaian yang diperoleh, dan kemudian yang paling penting adalah dari hasil evaluasi mungkin kita, memerlukan ruang untuk perbaikan-perbaikan dari hasil evaluasi tersebut. Mungkin juga bahkan kita sudah mencapai pelampauan-pelampauan atau capaian-capaian yang, lompatan-lompatan yang luar biasa dari, apa yang, sudah kita targetkan, maka perlu kita optimalkan dalam artian bahwa di pengendalian dan peningkatan itu yang harus, kita jalankan secara siklus tertutup, Pak Adit. Oke. Jadi kalau istilahnya di PPEPP itu adalah kita menjalankan yaitu yang kita sebut sebagai continuous quality improvement. Itu Pak Adit yang wajib Oke. kita jalankan. Nah, sementara kita juga mengenal itu AMI. Nah, kira-kira apa sih hubungan apa PPEPP itu hanya sekedar audit, bagaimana hubungannya dengan AMI, bagaimana bagian dari evaluasi, kira-kira bisa nggak Bu diterangkan? Dan pengendalian peningkatan itu
Gimana prosesnya? Baik, Pak Aditya. Sedikit Pak Adit sebelum menjawab pertanyaan Pak Aditya terkait dengan apa itu audit, apa itu monitoring evaluasi atau metode evaluasi yang lainnya. Kita saat ini sudah memiliki sistem penjaminan mutu internal yang baru, Pak Adit, sebagaimana peraturan Rektor nomor 2 tahun 2026 terkait dengan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Jember beberapa waktu yang lalu di bulan Maret 2026, dan itu juga mengadaptasi dari Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, bahwa kita memiliki ada kurang lebih 14 standar utama atau Oke, standar Indo, Pak Adit. 14. Jadi lumayan 14 banyak ya? utama, mulai dari pendidikan itu ada beberapa standar, kemudian ada penelitian, kemudian standar pengabdian kepada masyarakat. Ditambah Pak Adit, sebenarnya kita memiliki standar di luar standar utama yang itu sama dengan atau melampaui dari standar nasional. Itu kita juga memiliki kurang lebih 32 standar pelampauan Pak Adit yang ada di Universitas Jember, termasuk standar Green Campus, karena kampus kita itu kan harus menerapkan sustainability, standar tata kelola, standar sistem informasi, dan standar-standar yang lainnya. Maka pada saat kita memiliki standar-standar tersebut Pak Adit, maka itu harus kita jalankan. Nah, pada saat kita setiap stakeholder yang ada di Universitas Jember, baik itu internal kita, terutama sivitas akademik kita, dosen, baik itu dosen, mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan, itu keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan standar tersebut, Dan ada terutama ya. ukurannya, Bu, ya? Ya. Harus ada. Apa itu? Katakan kita mengenal apa? CPMK melalui Iya, Sijamu berapa baik, persen? Itu baik. ada nggak? Ada Pak Adit. Jadi kalau di level fakultas atau di program studi atau di universitas, kita kan memiliki yang kita sebut dengan rencana strategis dan bisnis kita yang harus kita jalankan setiap tahunnya dan harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita capai target-targetnya. Itu juga merupakan salah satu bentuk ukuran bagaimana sebenarnya standar itu dijalankan. Termasuk di dalamnya adalah bukan hanya menyangkut terkait dengan tata kelola atau tata pamong yang ada di perguruan tinggi kita, tapi juga termasuk standar pendidikan yang menjadi standar utama tadi, terutama juga adalah standar penelitian maupun standar pengabdian kepada masyarakat yang masing-masing memiliki ukuran-ukuran indikator untuk kita capai dan kita raih dalam setiap tahapan tersebut. Nah, ini adalah sebenarnya adalah di 2P yang pertama, Pak Adit. Pada saat kita sudah menjalankan semuanya, akhir tahun itu ada laporan kinerja ya. Kalau untuk fakultas maupun masing-masing unit kerja yang ada di Universitas Jember, program studi seharusnya juga melaporkan apa sih sebenarnya kinerja yang diraih selama satu semester, Berarti terutama mengimplementasikan apa tadi yang ya disebut continuous pembelajaran, quality improvement. continuous quality improvement. Itu Nah, sudah itu berapa yang persen harus. di Universitas Jember? Kalau untuk pembelajaran, karena kita sudah berbasis pada kurikulum outcome based education, Pak Adit, insya Allah sudah dijalankan hampir sudah lebih dari 90% kita sudah menjalankan. Bahkan dikatakan sudah wajib 100% sebenarnya Pak Adit. Yang ini juga dibuktikan bahwa 67% dari program studi kita itu sudah terakreditasi atau memperoleh peringkat akreditasi unggul, atau beberapa sebagian masih akreditasi dalam status A. Nah, seperti itu. Termasuk survei-survei itu, Bu, ya? Kan seringkali kita Ya, mendapat responden survei kepuasan betul, dosen, monef pembelajaran sekian betul, kali dalam semester, kan gitu-gitu. betul, Pak Adit. Dokumen audit Betul, Pak SPMI, Adit. itu gimana itu? Nah, Eh, yang ini adalah tahapan setelah 2P pertama Oke, tadi, Pak Adit. ya. Jadi tahapan berikutnya adalah tahapan yang huruf E-nya. Jadi huruf E itu adalah evaluasi. Evaluasi. Pada saat seluruh standar itu kita jalankan oleh seluruh sivitas akademika, termasuk di dalamnya sebenarnya yang tidak boleh terlepas ya Pak Adit adalah bagaimana sebenarnya keterhubungan kita juga dengan stakeholder eksternal kita. Itu wajib juga. Jadi bukan hanya tanggung jawab kita bersama di dalam internal kita, tapi bagaimana
sebenarnya stakeholder eksternal itu juga menjadi mitra-mitra strategis kita yang juga harus dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Maka setelah 2P yang pertama kita jalankan Pak Adit, maka tahapan berikutnya adalah tahapan E, yaitu evaluasi. Apa yang disebut dengan evaluasi? Evaluasi adalah kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, Pak Adit. Ada beberapa metode evaluasi yang kita jalankan, Pak Adit. Yang pertama ada audit mutu internal. Jadi kalau di Universitas Jember itu kita melaksanakannya setahun sekali dan saat ini kebetulan Pak Aditya, terima kasih saya juga promosi ini Pak Adit. Kebetulan kita bersamaan di bulan Agustus ini adalah bulan audit mutu internal Pak Adit. Kita mengaudit sejumlah 15 fakultas dan satu program pascasarjana dan ada 117 program studi Pak Adit yang kita audit. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga memiliki monitoring evaluasi yang rutin itu sering adalah di monitoring evaluasi pembelajaran Pak Adit. Jadi kita melaksanakannya sebanyak 3 tahap Pak Adit, mulai dari perencanaan pembelajarannya, kemudian pelaksanaan proses pembelajarannya, kemudian di penilaian proses pembelajaran. Jadi kalau Pak Aditya, Bapak Ibu, dosen maupun mahasiswa sudah mendapatkan nilai berapa CPMK-nya, berapa nilai akhirnya. Nah, itu yang harus kita ukur apakah capaian pembelajaran kita itu sudah sesuai tidak dengan capaian pembelajaran lulusan kita. Nah, kemudian metode yang berikutnya evaluasi itu yang tidak kalah penting adalah survei Pak Adit. Jadi kita sudah memiliki layanan survei Pak Adit. Jadi melalui Siakat kita semuanya terintegrasi jadi tidak perlu membuat Google Form sendiri. Jadi kita sudah memiliki layanan survei kepuasan. Jadi mulai dari kepuasan terhadap sarana prasarana, kepuasan terhadap pimpinan kita termasuk juga kemudian layanan-layanan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Itu adalah tahapan-tahapan evaluasi yang kita lakukan. Namun mungkin Pak Adit ya saya menambahkan bahwa terkadang ada beberapa stigma yang hadir bahwa tahapan evaluasi itu hanya menjadi tanggung jawab dari unit penjaminan mutu atau lembaga penjaminan mutu. Padahal sebenarnya adalah evaluasi itu bisa melekat atau melembaga di masing-masing sivitas akademik kita. Jadi Melekat di sivitas akademik, betul Pak Adit. tidak sekedar di manajemen Bu Tidak ya? hanya sekedar di manajemen, ya, tidak hanya sekedar di unit penjaminan mutu khususnya, bukan hanya melekat di LPMPP, tidak hanya melekat di SPI, Satuan Ya. Pengawasan Internal, tidak hanya melekat di gugus penjaminan mutu, tidak hanya melekat di unit penjaminan mutu, tapi siapa yang bisa mengevaluasi adalah seluruh stakeholder internal kita, termasuk misalnya kalau melekat di manajemen, koordinator program studi wajib melakukan evaluasi, pimpinan-pimpinan di fakultas maupun unit kerja juga bisa melakukan evaluasi, maupun dosen sendiri dan mahasiswa itu juga bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Jika evaluasi sudah selesai tinggal 2P ya? 2P 2P, yang 2 terakhir. pengendalian dan peningkatan. Nah, Peningkatan. gimana itu? Untuk kasus di UNED, untuk kinerja UNED gimana? Nah, ini Pak Adit yang menarik justru karena ini intention-nya dari beberapa hasil evaluasi kami ini mungkin yang perlu kita optimalkan kembali Pak Adit. Sebenarnya dari sisi pelaksanaan atas sebuah pengendalian kita sudah ada yang namanya menindaklanjuti setiap hasil metode evaluasi tadi baik itu AMI, baik itu monef pembelajaran maupun di survei itu sudah dilaksanakan Pak Adit. Hanya terkadang pendokumentasiannya saja Pak Dit yang masih belum bisa kita lihat secara rapi. Padahal sebenarnya di sistem kita memiliki ada Sijamu Pak Adit di sistem informasi penjaminan mutu. Jadi Bapak Ibu pengelola unit kerja itu semuanya sebenarnya sudah bisa melakukan evaluasi, sudah bisa memantau sampai sejauh mana sih sebenarnya seluruh hasil evaluasi baik itu temuan yang sifatnya positif, yang berupa optimalisasi atas capaian kita, temuan-temuan yang perlu perbaikan, itu sudah bisa dipantau Pak Adit melalui sistem. Dan itu juga beberapa sudah nanti kalau di AMI khususnya nanti kita ada yang disebut dengan rapat tinjauan manajemen Pak Adit. Jadi rapat tinjauan manajemen di level fakultas itu ada, di level universitas nanti bersamaan dengan rapat pimpinan Pak Adit
Adit ya, biasanya di akhir tahun itu menjadi bagian, upaya untuk membangun, bagaimana sebenarnya, kita merumuskan rencana tindak lanjut atas, seluruh temuan-temuan yang harapannya nanti di tahun depan, Pak, atau di periode berikutnya bahwa, temuan-temuan itu akan, segera ditindaklanjuti, Pak Adit ya, dengan program-program yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja tersebut. Berarti kan, kerjaan beratnya adalah memastikan siklus, PPEPP ini berjalan dengan baik, Betul ya. sekali Pak Adit, ya Ya, betul. apa ada sesuatu yang kesulitan di dalam siklus ini berjalan dengan seharusnya, atau malah ada dukungan sesuatu yang bisa menjalankan itu? Tadi kan dikatakan dukungannya dari, digitalisasi, Mhm. dari masuk ke Siakat dan sebagainya. Lah, selama ini evaluasi atas dukungan-dukungan itu memadai atau perlu ditingkatkan? Dukungannya sangat memadai Pak Adit, artinya bahwa dari, Pak Rektor sendiri, sudah menyampaikan pada saat, beberapa waktu yang lalu, pada saat kita bertemu di pelatihan, calon auditor kami di audit mutu internal, seluruh pimpinan Ya. dari, Universitas Jember hadir di, forum tersebut dan, menyampaikan bahwa, kita duduk bersama saat itu di meja yang sama juga kita menyamakan persepsi untuk meraih, visi kita, bersama, apalagi, saat ini capaian-capaian UNED itu sudah sangat luar biasa, kemudian, peringkat akreditasi, dari AIPT-nya UNED, sudah unggul juga dan semua prodi juga sudah dalam proses, bahkan internasionalisasi juga sudah, berjalan, lompatannya besar, termasuk juga di peringkat-peringkat, apa, Pak Adit, peringkat-peringkat penelitian Ya, ya. kita juga bagus juga publikasi internasionalnya. Yang artinya bahwa ini menandakan bahwa, penjaminan mutu itu bukan hanya menjadi, bagian, tugas dari satu unit tertentu saja, tapi sebenarnya ini juga menjadi, komitmen, kita bersama dan itu, dukungannya sangat luar biasa sekali. Pak Aditya mungkin perlu kami sampaikan bahwa, beberapa tahun terakhir bahwa, sebenarnya capaian yang kita raih dari akreditasi itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya, proses PPEPP di institusi kita itu sudah, benar-benar berjalan, dengan baik, dan didukung oleh seluruh stakeholder. Ya, terima kasih Bu Yulia. Tadi paparan yang luar biasa, pasti sebagian besar eee, masih belum paham, tapi saya pikir, waktu yang terbatas, saya kepingin satu closing statement, Bu, terkait dengan pengembangan misi besar Universitas Jember, Ya, dengan audit, dengan mutu ini, ya. gimana? Ya, Pak Adit, satu hal yang, perlu menjadi intention kita bersama sebenarnya, membangun budaya mutu dengan mengelembagakan dan menginternalisasi di masing-masing diri kita selaku pelaksana atas standar sebuah mutu, itu menjadi bagian yang sangat penting sebagai satu bagian upaya continuous quality improvement yang akan kita bangun untuk mencapai, visi yang, kita harapkan, yaitu visi Universitas Jember. Terima kasih Yulia atas kedatangannya dan tadi paparannya luar biasa. Terima kasih Sobat, Universitas Jember Kampus Bondowoso. Demikianlah paparan Ibu Yulia Indrawati yang berjibaku dengan mutu dan kualitas terbaik bagi Universitas Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.